Pakai seragam nggak ini? Ada nggak bang? Agennya sendiri. Hmm? Aku ada nggak? Ada.
Cek, cek. Sebelumnya untuk pemateri Kak Leni Ristiani sudah hadir di forum. Halo, selamat siang Kak Leni, sudah hadir di forum? Halo. Sebentar ya, aku masih berusaha menggunakan background virtual. Ya mungkin tidak apa-apa Kak. Cek. Cek cek.
Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Muhammad Rikza Hamami selaku Kepala LP2M. Yang terhormat Ibu Sylvia Rizka Fabriar MSI selaku DPL KKN Kelompok 55. Yang terhormat Kak Leni Restiani SPD selaku pemateri dari LRC KJHAM, teman-teman seperjuangan anggota KKN Kelompok 55 yang saya banggakan, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar yang mengusung tema problematika budaya patriarki hari ini dibuka, saya, Putri Andini, sebagai pembawa acara, berkenan membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pembacaan doa. Kelima, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan dari Saudara Ubed Abdillah Syafi'i selaku Koordinator Desa. Kepadanya dipersilakan. Baik, suara saya sudah terdengar kawan-kawan. Sudah. Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengabdian. Salam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rikja Hamami selaku Kepala LP2M Unwani Songo Semarang, Ibu Silvia Rizka Febriar MSI selaku DPL kelompok 55 KKN MIT Unwani Songo Semarang, Ibu Leni Ristianti SPD selaku pemateri dari LRC Kajiham. Selamat datang Ibu. Dan kawan-kawan peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turut serta dalam memeriahkan webinar gender yang diadakan oleh KKN MIT DR kelompok 55. Salawat serta salam semoga terus limpahkan kepada Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita sekarang bisa hidup tenang, karena beliaulah arus zaman dibawa dari zaman kegelapan menuju sekarang ke zaman terang benderang. Baik teman-teman yang saya hormati, perlu teman-teman ketahui bahwa webinar kali ini mengusung tema problematika budaya patriarki, yang mana tema ini berangkat dari adanya dominasi kaum laki-laki di segala lini dan di segala hal, sehingga para kaum perempuan tidak mendapatkan tempat baik itu di masyarakat maupun di posisi-posisi pemerintahan. Maka dari itu kami mengadakan webinar gender. Harapannya adalah tidak ada lagi hal-hal seperti itu, tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan, dan tidak ada lagi pengkurcilan terhadap perempuan. Teman-teman yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bergabung dan sudah mengikuti webinar pada kali ini. Besar harapan saya untuk teman-teman, kawan-kawan semua turut serta dari awal sampai akhir mengikuti webinar hari ini, sehingga ilmu yang kita dapat juga maksimal nantinya. Mungkin tidak panjang-panjang yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengabdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Ubed atas sambutan yang luar biasa. Masuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Andika Esa Faisa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dan para hadirin sekalian, marilah sejenak kita membaca doa, semoga dengan doa yang kita lantunkan acara ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat dan dicatat sebagai amal ibadah.
ala hadiniyah solihah bi barakatil Fatihah. Iya benar benar ya benar. Alhamdulillah fi nama fi wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam bi nabi ahwali wal afat wa tasbihu. Allahumma wa ziyadatan bil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakrat. Allahumma akhidna ma dinana alladhi Amin. 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 Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Andika Esa Faisal. Semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam menangkap pemahaman serta dalam mengamalkan ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin. Amin. Acara selanjutnya, acara yang kita nantikan yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, di mana akan dipandu oleh Saudara Karis Maulana selaku moderator. Sebelumnya akan saya sampaikan biodata dari Saudara Karis. Nama Karis Maulana, tempat tanggal lahir Pekalongan 24 Oktober 2000. Pendidikan MIS Kertijayan Pekalongan, MTSIN Kota Pekalongan, dan MA Darul Amanah. Kemudian riwayat organisasi ada DATC Darul Amanah dan FKHM Win Wali Songo. Nomor HP 089 613 941 221. Quotes No impossible in the world. Langsung saja kepada Saudara Karis, dipersilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baiklah, selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu. Pada siang hari ini kelompok kami KKN MIT DR kelompok 55 mengadakan webinar yaitu dengan tema problematika budaya patriarki. Sebelumnya budaya patriarki itu sendiri ketimbangan gender akibat dari masih kentalnya pandangan dalam budaya masyarakat kita terhadap laki-laki dan perempuan. Hakikat keadilan dan kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Tentang peranan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam realitas sosial mereka, masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi bangunan budaya tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Pada tatanan kehidupan sosial, konsep patriarki ini sebagai landasan ideologis pola hubungan gender dalam masyarakat secara sistematik. Dalam prakteknya, dengan peranata-peranata sosial lainnya, faktor budaya merupakan salah satu penyebab dari adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan terlalu diprioritaskan laki-laki atau sering disebut juga dengan maskulin. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengar dan kita pahami oleh pemaparan materi dari Kak Leni
Sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae Kaleni. Nama lengkap Leni Ristiani, agama Islam, tempat tanggal lahir Kendal 8 Januari 1996, alamat Desa Tarunerejo, RT 5 RW 1, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, nomor telepon 081 328 445 061. Riwayat pendidikan formal Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, tahun 2018. Pengalaman organisasi yang pertama yaitu ada anggota HMC Pendidikan Matematika, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, Koordinator PSDM Dema UIN Wali Songo Semarang, PMI Rayon Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, Kopri PC PMI Kota Semarang, Kopri PKC PMI Jawa Tengah, staf atau pendamping komunitas perempuan di Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia. Mungkin cukup sekian dari CV-nya kali ini. Marilah kita memasuki acara inti kita. Marilah kita semak dan pahami pemaparan materi dari kalian ini. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Saudara Haris Maulana yang sebagai moderator dalam webinar siang hari ini gitu ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan apresiasi gitu. Kayaknya setiap KKN dari UIN Wali Songo selalu mengangkat isu-isu gender gitu ya, isu-isu kesetaraan gender, kemudian isu-isu kekerasan terhadap perempuan, isu-isu kekerasan seksual yang mana ini memang saat ini masih perlu perhatian yang lebih gitu ya terhadap isu-isu tersebut gitu. Nah, sesuai dengan permintaan dari teman-teman Posko 55 ini saya diminta untuk berdiskusi. Ini sebenarnya saya tidak menyampaikan ceramah ya, jadi jangan nanti kita sistemnya dua arah, tidak satu arah saya menyampaikan terus nanti kawan-kawan peserta hanya mendengarkan, tetapi aku juga butuh feedback atau sebuah permasalahan atau hal yang mungkin masih bisa kita diskusikan di dalam webinar ini. Jadi tidak satu arah, karena saya yakin teman-teman juga punya banyak pengalaman, apalagi terkait dengan ketika kita membahas tentang patriarki seperti yang tadi disampaikan oleh moderator gitu ya. Arti patriarki itu apa, yang mana sampai saat ini masih mendarah daging, ibaratnya kayak ya mendarah daging di kehidupan masyarakat kita, yang sampai saat ini masih perempuan masih mengalami dampak. Sebenarnya tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki pun dia mendapatkan dampak dari adanya budaya patriarki yang sampai saat ini masih diyakini di masyarakat kita gitu. Nah, aku bisa dibantu share screen. Ya, sambil nunggu share screen gitu. Yang pertama ketika kita membahas budaya patriarki, kita perlu memahami tentang gender dan struktur sosial gitu ya. Budaya masyarakat yang tadi sudah saya sampaikan, budaya masyarakat, struktur sosial yang ternyata itu membutuhkan peran gender di dalamnya. Karena itu juga berkaitan dengan cara distribusi peran atau pekerjaan, kemudian cara distribusi kekayaan, cara distribusi kekuasaan. Jadi ternyata struktur sosial budaya masyarakat kita ini membutuhkan atau perlu adanya peran dari gender agar cara-cara dalam berbagai macam kehidupan, cara distribusi peran atau pekerjaan yang selama ini kita dapatkan itu bisa responsif gender, kemudian distribusi kekuasaan juga bisa responsif gender, tidak memandang laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Ini sangat penting. Nah, sebelumnya juga kita perlu memahami tentang pembentukan peran gender dan status sosial. Ketika di masyarakat, ketika kita dulu masih kecil pun kayaknya pernah atau sering sekali mendengar bahwasanya laki-laki itu jantan lah, laki-laki itu logis, agresif, lebih cerdas, tegas, mencari nafkah, kepala rumah tangga, dan tidak boleh menangis. Jadi ketika mendengar ketika laki-laki ada yang menangis itu nanti
langsung distigma laki-laki lemah kayak gitu kan. Kalau aku juga merasakan dulu ketika masih kecil itu selalu kalau temanku laki-laki itu dia tidak boleh menangis karena selama ini doktrin atau budaya yang ada di masyarakat kita ya laki-laki tidak boleh menangis. Kemudian perempuan keibuan, sabar, lembut, cengeng. Kalau laki-laki tidak boleh menangis, perempuan cengeng. Kemudian emosional, kurang cerdas daripada laki-laki. Kemudian dia menjadi ibu rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ini yang selama ini masih apa ya, diamini atau masih mendarah daging atau masih membudaya di kehidupan kita. Padahal ada loh laki-laki yang dia juga lembut, ada loh laki-laki yang dia sabar, ada loh perempuan yang dia tegas, yang dia juga mencari nafkah dan dia juga menjadi kepala rumah tangga. Karena sekarang banyak kok perempuan-perempuan kepala keluarga yang ada gitu, yang ada di sini. Sebelumnya saya juga menjadi kepala keluarga di dalam kartu keluarga gitu ya. Jadi ternyata tidak hanya kalau semisal memang harus laki-laki nih yang menjadi kepala keluarga, kemudian ketika dalam keluarga tersebut laki-lakinya sudah tidak ada, berarti kan tidak ada kepala rumah tangga, padahal perempuan juga bisa menjadi kepala rumah tangga gitu. Nah, kemudian peran gender dan privilege gitu ya. Di sini ada status sosial peran laki-laki, kemudian status sosial peran perempuan yang akhirnya menimbulkan sebuah kekuasaan, salah satunya mengontrol lembaga legislatif, dominan di lembaga hukum dan peradilan, pemilik sumber-sumber produksi, kemudian menguasai organisasi keagamaan, dominan di lembaga pendidikan tinggi. Ternyata kekuasaan-kekuasaan ini membutuhkan peran dari laki-laki maupun perempuan yang seharusnya bisa juga sama-sama berperan di dalam baik itu lembaga legislatif, baik itu di lembaga hukum dan peradilan, baik itu sumber-sumber produksi, baik itu organisasi keagamaan, baik itu di lembaga pendidikan tinggi. Nah, kemudian berkaitan dengan ketegangan dalam relasi gender. Nah, sebelumnya ini kawan-kawan kan harus bisa membedakan ya antara gender dan seks gitu ya. Gender dan seks. Kalau seks itu memang dia kodrati, dia bersifat biologis, dia pemberian dari Tuhan, dari Allah gitu. Tapi kalau gender kan memang dia struktur atau budaya sosial yang terbentuk, yang membentuk itu masyarakat gitu. Dan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan budaya masyarakat. Karena kalau seks bisa berubah, kalau gender itu bisa berubah karena kalau di Jawa budaya kayak gini, kemudian kalau di luar Jawa kan juga budayanya berbeda gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan ketegangan dalam relasi gender. Dalam pengalaman sehari-hari antara laki-laki dan perempuan ini terjadi konflik dan ketegangan gender. Perempuan ingin bergerak secara leluasa untuk meningkatkan status sosial, tetapi budaya membatasinya. Halangan budaya akan semakin kuat jika perempuan sudah menikah. Jadi perempuan ini pengen bergerak leluasa layaknya laki-laki, layaknya manusia gitu ya, tanpa dia harus ditekan, tanpa dia harus terbatasi. Tetapi ternyata budaya patriarki yang sampai saat ini masih melekat itu sangat membatasi kita gitu. Jadi halangan budaya akan semakin kuat jika perempuan sudah menikah. Kalau memang kita sebagai perempuan kita masih single itu kita masih bisa lah bergerak leluasa. Tetapi ketika kita sudah menikah, yang mana ketika nanti anak nggak keurus, nanti yang disalahin ibunya, yang disalahin perempuan. Kemudian ketika dalam keluarga tersebut, misal kita berkeluarga, delalah kita yang bekerja, kemudian laki-laki yang suami yang di rumah menjaga anak, itu kan juga akan menimbulkan stigma yang ada di masyarakat, akhirnya menstigma, loh kok kayak gitu, karena memang budaya di masyarakat kita, ya perempuan ketika sudah menikah, ya dia di rumah, dia mengurus anak, dia mengerjakan pekerjaan domestik yang sebenarnya itu bisa dibagi antara suami dan istri, dan juga perempuan juga boleh bekerja membantu suami gitu. Kemudian ketegangan dalam relasi gender lagi, laki-laki lebih leluasa melakukan berbagai kegiatan produksi karena mereka terbatas dari fungsi-fungsi reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi, dan pekerjaan domestik. Budaya masyarakat menuntut laki-laki untuk berperan lebih di sektor non-keluarga, non-family role obligation gitu ya. Jadi laki-laki juga dia bisa leluasa karena dia
dia tidak menjalankan fungsi-fungsi reproduktif. Kalau perempuan dia punya rahim, akhirnya dia bisa hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi, dan itu ternyata menjadi itu ya tantangan sendiri bagi perempuan untuk dia bergerak sebenarnya bergerak leluasa gitu. Nah, laki-laki tidak mengalami itu semua, akhirnya dia bisa bergerak lebih bebas daripada laki-laki. Kemudian ini semakin besar perbedaan peran gendernya, semakin timpang status sosialnya. Jadi gender ini kan memang yang bisa dibagi ya antara laki-laki dan perempuan. Ketika gender ibaratnya timbangan gini ya, timbangan, kemudian karena perempuan karena gender, kemudian peran gender di dalam rumah tangga itu lebih berat di perempuan, akhirnya ya akan timpang. Nah, sebenarnya perjuangan untuk kesetaraan gender itu kita tidak ingin mengubah yang dulunya timpang ini menjadi menimpang gini, tetapi kita ingin mengembalikan agar timbangan ini setara, artinya ya sama antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ini pembagian kerja secara seksual. Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat menggunakan jenis kelamin sebagai kriteria penting dalam pembagian kerja. Tanpa kita pungkiri ya, di dalam pembagian kerja itu kita selalu menggunakan jenis kelamin. Contoh kecil lah, kalau di KKN gitu ya, aku juga dulu mengalami KKN. KKN itu kan kita hidup di dalam posko, hidup bersama-sama dengan teman-teman kita, baik laki-laki maupun perempuan. Sebenarnya persoalannya sepele terkait dengan ngangkat galon, beli galon, ngangkat galon, gitu. Kemudian memasak. Kalau di posko kan selalu untuk yang memasak itu dibebankan kepada perempuan, walaupun sudah ada jadwal piket memasak, jadwal piket belanja sudah ada gitu ya. Tapi ternyata ketika KKN ya tetap seperti itu gitu. Dan untuk yang beli galon ya laki-laki, padahal juga karena dulu aku karena sudah dibebankan untuk memasak ya aku nggak mau beli galon karena mereka juga nggak mau memasak gitu ya. Tetapi kan itu artinya bisa diobrolin bahwasanya juga kita bisa loh, perempuan bisa loh beli galon, ngangkat galon, kemudian laki-laki juga bisa loh memasak kan, karena sekarang kan juga banyak tuh chef-chef yang memang dia laki-laki dan masakannya juga enak-enak gitu kan. Jadi tidak bisa pembagian kerja itu kita dibagi berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Tapi lintasan sejarah di setiap kelompok masyarakat itu selalu menggunakan hal tersebut sebagai hal untuk membagi pekerjaan gitu. Nah, ini lintasan sejarah ya, dari dulu masyarakat pemburu dan meramu. Dalam masyarakat primitif, jadi zaman dulu kalau teman-teman juga pernah belajar sejarah gitu kan, kita kan juga ada yang masa berburu dan meramu gitu. Dalam masyarakat primitif, umumnya peran sosial ekonomi terpola menjadi dua. Pemburu itu untuk laki-laki, meramu untuk perempuan. Laki-laki memperoleh kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pengakuan dan prestis. Kemudian semakin besar jumlah buruan, semakin banyak pula kekuasaan yang diperoleh. Partisipasi perempuan masih cukup besar, kadang mereka ikut berburu. Kalau zaman dulu perempuan masih bisa ikut berburu dan partisipasinya masih sangat besar gitu ya. Kemudian setelah itu kita bergerak di masyarakat perkebunan. Pada masyarakat ini pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin tidak terlalu tampak. Perempuan dianggap dapat dan mampu melakukan hal-hal yang dilakukan laki-laki. Kemudian perempuan di kelompok ini mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dan secara umum pola relasi gendernya lebih seimbang daripada pada masa berburu dan meramu gitu. Kemudian setelah itu ada masyarakat agraris. Peralihan masyarakat hortikultural ke masyarakat agraris membawa perubahan relasi gender. Perempuan umumnya tersisih dari peranan produksi secara ekonomis dan produksi lebih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki mengendalikan produksi, sementara perempuan terpojok untuk menjalankan fungsi-fungsi kerumah tanggaan. Dalam masyarakat ini berkembang pola dikotomi luar dalam atau publik domestik. Jadi di dalam masyarakat agraris ini akhirnya muncul pola antara yang laki-laki itu di ranah publik, kemudian yang perempuan itu di ranah domestik gitu. Nah, ini ya, publik itu apa sih? Publik itu lingkungan ekonomi, politik, kehidupan agama, pendidikan, dan kegiatan lain di luar rumah. Kalau domestik itu yang memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengurus, dan mengasuh anak-anak. Jadi domestik itu yang ada di dalam rumah, kemudian publik itu yang di luar rumah. Nah, pola relasi gender masyarakat agraris ditandai dengan ciri-ciri masyarakat patriarki gitu ya. Teman-teman sudah sering mendengar kalimat patriarki.
memberikan peranan lebih besar kepada laki-laki, perempuan disisihkan dan dibatasi, dilarang memiliki hak milih, dilarang terlibat politik, dilarang mengejar pendidikan, diawasi dalam berbagai kegiatan, dituntut tetap perawan sebelum menikah. Kalau tidak perawan sebelum menikah ya dia tidak sempurna gitu kan. Tidak dibenarkan meminta cerai, dituntut memakai pakaian tertutup, dianggap lemah intelektual, maka tidak diprioritaskan dalam lapangan pekerjaan. Pola ini lama-lama akan melahirkan feminisasi kemiskinan. Jadi karena perempuan ketika dia tidak dibenarkan untuk meminta cerai, ketika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu artinya dia harus diam, dia tidak bisa keluar. Tapi kan tidak seperti itu, perempuan juga bisa keluar dari lingkaran kekerasan ketika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, misal. Jadi dia bisa menuntut atau meminta cerai. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi masyarakat industri. Akses pekerjaan sudah lebih baik namun masih timpang. Perempuan masih cenderung dialokasikan pada bidang-bidang tertentu seperti pekerjaan tulis-menulis, kesekretariatan yang berkaitan dengan administratif. Sedangkan laki-laki masih dominan di sektor profesi yang mempunyai status dan prestis lebih tinggi seperti arsitek, dokter, kontraktor, manajer gitu ya. Ini di masyarakat industri. Nah, perempuan diberi peran di sektor publik tapi dengan persyaratan yang berat dan dengan harga mahal yang harus dibayar karena peran reproduksi tidak dianggap sebagai peran ekonomi. Kemudian perempuan dianggap second class karena fungsi reproduksinya itu mereduksi fungsi reproduktivitasnya. Polarisasi gender masih tidak seimbang, kedudukan perempuan masih lemah. Jadi perempuan masih dianggap sebagai masyarakat atau manusia kelas kedua gitu ya. Kemudian karena fungsi reproduksinya itu mereduksi fungsi reproduktivitasnya. Ya, karena perempuan nanti harus ada head, melahirkan, menyusui gitu ya. Dan itu akan mengurangi jam pekerjaan. Artinya perempuan akan sulit untuk menaiki atau naik jabatan gitu karena fungsi-fungsi reproduksi tersebut. Kemudian isu-isu hak asasi perempuan sudah diangkat, tapi tawaran solusinya cenderung tidak permanen karena faktor produktivitas dijadikan ukuran dalam menilai segala sesuatu. Kondisi standar ganda ini disebut sebagai era baru sistem patriarki. Ternyata tidak langsung hilang, tapi malah dia ada berera. Dia ada era baru. Patriarki itu muncul era baru gitu. Nah, kemudian pembagian kerja secara seksual gitu ya, laki-laki kapasitas biologis, psikologis, dan sosial. Tingkat resiko lebih tinggi, tingkat keterampilan lebih tinggi, kemudian laki-laki juga tingkat kerjasama dalam kelompok lebih tinggi. Kemudian perempuan kapasitas biologis, tingkat resiko lebih rendah, tingkat keterampilan lebih rendah, maaf ini tipe. Kemudian tidak memerlukan konsentrasi yang intensif. Nah, kemudian yang ini mungkin kayaknya yang terakhir deh. Nanti kita banyakin diskusi ya. Kemudian subordinasi perempuan dalam berbagai lembaga sosial. Kalau di masyarakat suku, jabatan kepala suku bergulir di kalangan laki-laki dan tidak pernah dijumpai kepala suku perempuan. Laki-laki menguasai senjata, alat-alat perang dan berburu, sedangkan perempuan kadang dilarang menyentuh alat-alat tersebut. Jadi apa ya? Tidak hanya kepala suku, kalau Pak RT ya, RT biasanya kan laki-lakinya menjadi RT, kemudian ibunya langsung jadi Bu RT. Tidak, kenapa RT itu bisa nggak sih perempuan? Bisa kan? Jadi perempuan bisa menjadi RT, Bu RT, tidak karena suaminya menjadi Pak RT, kan seharusnya seperti itu. Tetapi kan realita sosialnya tidak seperti itu. Kemudian komunitas agama. Laki-laki sebagai pemimpin upacara keagamaan, perempuan adalah sumber dosa. Perempuan menstruasi adalah perempuan kotor. Ini yang sering kita dengar ya. Kemudian suara perempuan adalah aurat. Pahlawan agama, syuhada, laki-laki lebih banyak. Laki-laki dari. Kemudian jumlah dewa-dewa melampaui jumlah dewi-dewi. Ini subordinasi perempuan dalam berbagai lembaga sosial yang masih sering kita jumpai hingga saat ini gitu. Nah, sebenarnya terkait dengan problematika patriarki ini tadi aku ngomongin tentang sejarah budaya patriarki yang awalnya dari masyarakat berburu meramu sampai dengan masyarakat industri gitu ya. Dan sampai saat ini salah satu dampak yang paling besar dari atau yang masih kita temui, salah satunya kekerasan gitu ya, yang mana masih terjadi atau masih banyak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Nah, itu juga karena
ketidaksetaraan atau karena adanya budaya patriarki yang masih menganggap perempuan itu sebagai kelas kedua di dalam masyarakat kita gitu. Nah, mungkin itu sih, ini sebagai pantikan kita diskusi. Harapannya nanti setelah ini aku ingin mendengarkan sharing, mungkin teman-teman juga mengalami mungkin yang dirasakan saat kecil, kalau yang disuruh belanja itu ya kita sebagai perempuan, kemudian laki-laki ya diam bermain, dia bebas gitu ya. Aku ingin mendengarkan sharing dari teman-teman, kemudian nanti kita bisa dijadikan bahan diskusi kita bersama. Mungkin itu dari saya, Mas Haris, yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut sesi tanya-jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Haris. Baik, terima kasih Mbak Feli. Berikutnya sungguh luar biasa sekali pemaparan materi pada siang hari ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat dan bisa berguna di kalangan masyarakat, terutama di era sekarang ini. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Yang ingin menanyakan ataupun kurang paham bisa ditanyakan terlebih dahulu. Untuk audiens yang ingin bertanya bisa mengaktifkan kamera dan mikrofonnya, dan kemudian pertanyaan tersebut bisa ditulis di kolom chat. Terima kasih. Untuk audiens kami persilakan. Dengar, Mbak? Izin bertanya, Mas Moderator, apakah suara saya dapat terdengar? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Adinda Agis Fitria Cahyani, mahasiswi dari UIN Wali Songo Semarang, dari jurusan Ilmu Hukum. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Leni tadi, di sini saya ingin bertanya mengenai budaya patriarki itu sendiri. Kita ketahui bahwa zaman sekarang banyaknya diskriminasi dan kekerasan yang dialami perempuan termasuk kekerasan seksual, yang mana di era zaman sekarang banyak sekali kasus-kasus yang semakin bermunculan, seperti halnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh motivator yang berasal dari Malang yang berinisiatif. Hilang ya? Suaranya hilang, Mbak Tinda. Mungkin bisa diulangi terlebih dahulu, Mbak Tinda. Semisal sinyalnya nggak kuat, nggak usah ngaktifin kamera, nggak apa-apa. Yang penting suaranya lancar. Apakah suara saya dapat dengar, Mbak Leni dan teman-teman? Saya ulangi lagi ya, Mbak. Mungkin pada intinya pertanyaan saya adalah semakin banyaknya kasus diskriminasi dan kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh korban yang notabene adalah kebanyakan adalah perempuan, dan pelakunya adalah seseorang yang mungkin sudah sangat terkenal dan terkemuka. Seperti halnya seorang motivator yang berinisial JE yang sekarang semakin viral. Lantas terbesit nih, Mbak, pertanyaan dari saya. Apakah ada hubungannya antara budaya patriarki itu sendiri dengan keadilan gender yang mana korbannya itu kebanyakan adalah perempuan, seperti itu? Terima kasih, Mbak. Terima kasih buat Mbak Tinda. Sebelumnya kalian ini mau ditampung dahulu atau dijawab dahulu, Mbak? Mungkin langsung ya, biar aku nggak lupa. Oh ya, buat Ya. kalian ini persilakan. Terima kasih Adinda gitu ya.
Jadi kaitan budaya patriarki dan ketimpangan gender atau kekerasan berbasis gender tentunya sangat berkaitan karena ketidaksetaraan atau kekerasan berbasis gender ini juga salah satu akibat dari adanya budaya patriarki. Nah, berkaitan dengan itu, jadi budaya patriarki ini sebenarnya dia mengakibatkan banyak sekali dampak. Salah satunya kekerasan berbasis gender yang ketidakadilan gender masuk di dalamnya ya. Kekerasan terhadap gender, kemudian diskriminasi, kemudian subordinasi, double burden, itu beberapa dampak atau akibat dari adanya budaya patriarki. Jadi memang berkaitan dengan ini, budaya patriarki sama kekerasan berbasis gender itu sangat berkaitan. Yang mana kekerasan berbasis gender ini termasuk salah satu dampak dari adanya budaya patriarki. Nah, akhirnya mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Kenapa perempuan banyak yang mengalami? Nah, karena patriarki kan menempatkan perempuan di kelas kedua. Itu dia artinya dia lebih rentan mengalami kekerasan. Dia lebih rentan berdampak dari adanya budaya patriarki daripada laki-laki. Walaupun sebenarnya laki-laki juga berdampak dari adanya budaya patriarki ini ya, tetapi lebih banyak perempuan yang akhirnya yang sering bersuara, yang sering memperjuangkan ya perempuan, bagaimana meminimalisir atau menghapus setidaknya ya, tapi kayaknya sulit untuk menjadikan nol, tapi setidaknya kita bisa menekan budaya patriarki ini. Ya, nah, kekerasan seksual yang terjadi ini memang sebenarnya tidak memandang gender, tidak memandang jenis kelamin gitu ya. Dia bisa dialami oleh siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi karena perempuan menempati kelas nomor 2, dia lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Entah itu pelakunya bisa siapa saja, bisa orang terdekat ayah kandung aja bisa, kakak aja bisa, kemudian orang yang terkemuka, mungkin kawan-kawan juga saat ini mengikuti ya kasus yang pelakunya salah satu anak pemilik pondok pesantren yang perjuangannya sangat panjang, yang sampai akhirnya menyerahkan diri gitu ya ke pihak hukum. Itu kan artinya kan seperti tidak ada tempat aman. Padahal kan orang tua menaruh anak ke dalam pondok pesantren, ke dalam lembaga pendidikan itu kan agar dia juga menjadi pintar, agar dia aman. Ternyata kan nggak demikian. Jangankan di lembaga pendidikan, di rumah sendiri pun kita juga belum bisa menjadi rumah atau belum bisa menjadi ruang yang aman untuk kita. Di transportasi, ketika teman-teman juga kemarin mengikuti kasus yang terjadi di kereta api gitu ya, yang terjadi di kereta api, ternyata kita bisa loh mengalami kekerasan seksual di transportasi yang sebelum kereta api dulu pernah muncul yang yang ditransportasi ya, yang diangkut, itu kan kayak memang tidak ada tempat yang aman bagi kita, bagi siapapun dari kekerasan seksual gitu. Nah, tetapi memang itu berkaitan dengan respon sih. Kalau yang di lembaga pendidikan, di kampus pun banyak banget, walaupun diskusi-diskusinya masif tentang gender, tentang kekerasan terhadap perempuan, tentang kekerasan seksual, itu ternyata masih sering atau masih banyak kita jumpai kasus-kasus yang ada di dalam lembaga pendidikan, kemudian lembaga keagamaan gitu ya. Tetapi yang perlu menjadi catatan, karena memang yang masih sampai saat ini mengakar gitu ya, ketika kampus yang baik ialah kampus yang nol kekerasan, tidak ada kasus gitu ya. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Kalau memang mindsetnya masih seperti itu, artinya ketika ada kasus ya kampus tetap akan menutup. Lembaga pendidikan akan menutup karena ketika ada kasus, oh berarti dia tidak baik. Padahal kampus yang baik atau lembaga pendidikan yang baik ialah dia yang berani memproses, menuntaskan ketika ada kasus yang terjadi gitu ya. Jadi ketika memang sebenarnya ketika yang terjadi di pondok pesantren itu juga ketika mementingkan nama baik, ya jangan seperti itu. Akhirnya kan malah terbongkar semua gitu ya. Jadi perlu kita waspadai bareng-bareng, kita perlu gerak bersama. Kita perlu gerak bersama untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, karena kekerasan seksual bisa menimpa siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Kita butuh gerak bersama, kita butuh kerja-kerja kolaboratif, apalagi anak-anak muda ya, anak-anak generasi milenial yang sudah canggih-canggih menggunakan sosial media, yang kita bisa memanfaatkan itu sebagai media kampanye. Sebenarnya ketika kita tidak punya konten gitu ya, kalau anak-anak zaman sekarang konten
ya kita bisa repost ketika ada story tentang informasi berkaitan dengan keadilan gender, kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, kita saling repost, artinya kan semakin kita saling, artinya semakin banyak viewers yang melihat. Karena temanku dengan temannya Mas Haris mungkin berbeda, jadi kita saling repost story, artinya kan semakin banyak orang-orang yang akan melihat kita memberikan informasi kepada publik tentang pencegahan kekerasan berbasis gender ataupun kekerasan seksual gitu. Jadi sangat berkaitan, jadi akar permasalahannya ya ini budaya patriarki yang masih mengakar sampai saat ini. Gitu mungkin Mas Haris dan Mbak Adinda gitu ya. Terima kasih untuk Mbak Leni. Sebelumnya saya serahkan ke Mbak Adinda terlebih dahulu. Apakah bisa dipahami dari jawabannya Mbak Leni atau masih kurang? Baik, terima kasih Mbak Leni atas jawabannya yang sangat luar biasa. Mungkin jadi ada akar dari kekerasan yang dialami oleh perempuan itu sendiri adalah salah satunya lemahnya perempuan itu, Bu, atau bagaimana Mbak akar dari kekerasan yang dialami yang mana korbannya adalah perempuan, seperti itu. Maaf Mbak, itu mic-nya belum. Iya, mohon maaf lupa. Ya, akar permasalahannya bukan perempuan yang lemah, tetapi akar permasalahannya ialah budaya patriarki yang menempatkan perempuan di kelas nomor 2. Ketika perempuan berada di kelas nomor 2, itu perempuan akan lebih rentan mengalami kekerasan. Perempuan akan lebih rentan mengalami diskriminasi. Perempuan akan lebih rentan mengalami marginalisasi ya. Salah satu beberapa dampak dari adanya budaya patriarki ini banyak sekali. Jadi akar permasalahannya budaya patriarki tidak perempuan yang lemah. Kan sebenarnya tidak ada perempuan yang lemah. Siapa laki-laki juga ada yang lemah, tidak hanya perempuan, tetapi siapapun ya dia bisa lemah, tidak memandang jenis kelamin gitu ya. Jadi bukan perempuan yang apa namanya akar masalahnya, tetapi memang budaya patriarki itu sendiri, Mbak Dinda. Baik, terima kasih Mbak Leni atas jawabannya, sangat mencerahkan. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mbak Dinda. Mungkin dari yang lain, apabila ada pertanyaan ataupun kurang jelas bisa dipertanyakan terlebih dahulu. Saya persilakan. Izin bertanya, Mas Moderator. Andika, persilakan. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga pemaparan yang telah disampaikan oleh pemateri pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Andika Esa Faisa dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Tarbiyah. Di sini saya menanyakan bagaimana pendapat pemateri jika isu-isu gender atau kesetaraan gender itu dibenturkan dengan agama, misalkan kaitannya dengan pemimpin perempuan, dan di agama Islam pun seorang lelaki itu merupakan pemimpin bagi perempuan, dan juga dalam hak waris pun laki-laki itu mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada perempuan. Dan bagaimana pemateri menanggapi hal yang seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sungguh pertanyaan yang luar biasa. Untuk kalian ini mau dijawab terlebih dahulu atau ditambung dulu? Iya, aku langsung menanggapi. Jadi ketika
kekerasan berbasis gender dibenturkan dengan agama, tadi yang dicontohkan yang berhak memimpin atau yang menjadi pemimpin ialah laki-laki. Aku kemarin pernah nyatet ya ayatnya, dan aku kemarin juga pernah mengikuti pelatihan yang lintas iman gitu, berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dari lintas iman, dari berbagai macam agama. Jadi ternyata kalau kita membaca secara keseluruhan dari teks tersebut atau dari arti tersebut, terjemahan yang menerjemahkan bahwasanya laki-laki ialah pemimpin perempuan, dan aku kemarin melanjutkan lanjutan ayatnya itu kayak kalau nggak salah intinya akan celaka negara jika dia dipimpin oleh perempuan gitu. Tetapi kalau kita memahami, ini aku juga mengikuti ngaji KGI-nya Bunyai Rofiah gitu ya, ulama perempuan, yang mana berkaitan dengan tafsir-tafsir yang ada, tafsir-tafsir yang mungkin ini nanti aku bisa dibenarkan kalau aku ada yang keliru, karena teman-teman juga dari UIN gitu ya. Jadi karena Al-Quran turunnya di Arab dan akhirnya menggunakan bahasa Arab. Dan kalau di bahasa Arab itu kan sangat kalimat utama ya dia mudzakkar gitu ya, laki-laki. Kemudian menjadi muannas gitu, jadi perempuan di nomor 2 yang pertama mudzakkar. Artinya ketika Al-Quran pertama kali turun di Arab menggunakan bahasa Arab dan yang menafsirkan itu orang-orang atau laki-laki, jadi sudut pandangnya pun akan berbeda. Nah, makanya hadirnya tafsir-tafsir kita, kalau Bunyai Rofiah dan Pak Yai Fakih itu menafsirkan ulang atau menafsirkan yang belum ada tafsirannya, karena masih ada beberapa yang belum tertafsirkan, yang itu memang tidak mendiskriminasi satu sama lain. Dan di Al-Quran pun kalau teman-teman juga membaca itu ada yang di Al-Quran ya hadis yang artinya itu sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Jika engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya, maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya, namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkan dan pecahnya adalah talaknya. Jadi itu kan artinya perempuan ya diciptakan dari tulang yang lurus gitu ya. Ini berkaitan dengan cerai sih. Kalau teman-teman juga kemarin mengamati ceramahnya salah satu ustazah terkait dengan ketika ada kekerasan dalam rumah tangga yang kalau istri ngumbar, itu kan artinya dia aib. Itu aib yang harus ditutupi. Itu menyebabkan ketika ada rumah tangga atau ada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ya dia harus diam. Padahal kan nggak seperti itu, karena di Al-Quran pun tidak menghalalkan, menyiksa atau mendiskriminasi satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Jadi memang tafsir perspektif gitu ya, kalau Bunyai Rofiah itu ngendikan tafsir perspektif keadilan hakiki perempuan. Jadi tafsirnya itu ada yang lemah kemudian terdalimi dari yang kuat ya, kayak perempuan terdalimi gitu ya. Kemudian beragama, kuat dan lemah itu agar tunduk kepada Tuhan. Tidak, kan juga di Al-Quran juga menjelaskan laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah keimanan gitu ya. Jadi ya tidak membedakan antara, sebenarnya tidak hanya di Islam, tetapi di agama Katolik pun juga ada, kalau mereka ngomong itu Alkitab mungkin ya. Alkitab ketika kita menikah gitu ya, kalau menikah dari agama Katolik itu ada, ketika menikah itu intinya ada ungkapan atau pernyataan yang artinya seperti ini. Tidak barang sesuatu yang disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia, oleh siapapun gitu. Artinya kan kalau pernikahan, mereka menganggap pernikahan yaitu disatukan oleh Allah dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Artinya kan tafsir-tafsir seperti itu yang harus kita tafsirkan ulang, yang harus kita tafsirkan secara menyeluruh gitu, menyeluruh antara biar tidak timpang antara laki-laki dan perempuan gitu ya, karena memang
apa ya, berkaitan dengan Islam ini pun, kalau kita berbicara masalah agama Islam gitu ya, tafsir yang sudah ada ini akhirnya sebagai legitimasi. Padahal kita masih, kalau sekarang kan ada beberapa ulama-ulama yang muncul dan ingin menafsirkan ulang bagaimana sih perspektif yang apa namanya, yang seharusnya, atau bagaimana tafsir yang dulu itu belum ada, kemudian kita tafsirkan ulang, kayak Pak Fakih, Buya Husen, kemudian juga Buya Rofi'ah, Pak Marzuki Wahid, itu kan bermuncul ingin kalau di dalam bukunya Pak Yai Fakih itu kan mubadalah ya, salingan antara laki-laki dan perempuan. Kita ya saling, tidak satu lebih tinggi, satu lebih rendah gitu. Tetapi perlu kita pahami antara apa namanya, titik berangkat masing-masing orang itu berbeda. Titik berangkat masing-masing orang untuk mencapai tujuan final itu berbeda. Ada yang dia memang kayak berkaitan dengan agama, ada yang dia sudah paham betul, dia menguasai betul, kemudian ada orang yang tiba-tiba datang dan meloncat gitu kan, artinya kan titik berangkatnya mereka tidak sama, tetapi ya akhirnya akan menimbulkan berbagai macam tafsir yang itu merugikan salah satu pihak. Tapi memang di dalam agama Islam itu sangat apa ya, Islam kan agama rahmatan lil alamin, dan dia memang di dalam yang membedakan antara laki-laki dan perempuan bukan jenis kelamin, tapi ketakwaannya di hadapan Tuhan. Nah, itu sih kalau aku bisa itu ya, itu juga ilmu kemarin aku juga belajar di kegiatan apa ya, semiloka kekerasan berbasis gender dari sudut pandang lintas. Di dalam Islam yang masih ada tafsir-tafsir yang masih mendiskriminasi. Makanya bermunculan tokoh-tokoh agama yang ingin menafsirkan ulang atau menafsirkan yang dulunya belum ada tafsirannya menjadi ada. Karena ya kita harus runtut dari latar belakang dulu agama Islam turunnya di mana, kemudian dengan menggunakan bahasa apa, yang teman-teman juga sudah belajar bahasa Arab lah ya, yang lebih tinggi muzakkar gitu ya daripada kalimat utama fa'alas misal, kemudian apa-apa itulah. Aku juga agak lemah kalau berkaitan Arab, tetapi ini hasil belajar kemarin. Jadi memang itu berpengaruh turunnya di mana, menggunakan bahasa apa, yang menafsirkan siapa, itu akan berpengaruh gitu. Mungkin itu Mas Andika yang bisa saya sampaikan. Artinya Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena yang membedakan hanyalah ketakwaannya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin itu Mas Andika, kalau memang belum bisa mencerahkan gitu ya, karena ini bukan apa ya, keahlian saya untuk membahas berkaitan dengan perspektif Islam, walaupun saya memang Islam, tapi kalau memang ingin lebih lanjut nanti teman-teman bisa mengikuti ngaji keadilan gender Islam oleh Bu Nyai Rofi'ah, atau mengikuti Mubadalah. Mubadalah itu juga salah satu sosmed ya, di IG banyak. Dia konten-kontennya menarik, konten-kontennya inspiratif untuk kesetaraan gender, keadilan gender gitu ya. Teman-teman bisa mengikuti itu untuk lebih memahami bagaimana perspektif Islam dalam memandang ini gitu. Mungkin itu Mas Haris, terima kasih. Terima kasih buat doanya Mbak Leni. Untuk penanya sendiri, untuk Andika Esa Faisa bagaimana, Mas? Udah tercerahkan atau bagaimana? Ya baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh pemateri. Sudah cukup untuk memberikan informasi terhadap saya. Terima kasih Mas Andika. Nanti kalau bisa kurang ikut ngaji KGI-nya Bu Nyai Rofi'ah ya. Siap. Mungkin dari teman-teman semuanya, mungkin ada yang masih ingin bertanya ataupun ingin masih kurang jelas, bisa dipertanyakan. Ada teman-teman? Kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin sharing, mungkin bisa ditanyakan kepada Mbak Leni
kami buka untuk teman-teman semuanya. Iya Mbak Nela ya, dia ternyata juga sering ngikuti KGI, benar-benar memang itu membuat kita melek akan gender, apalagi ketika kita beragama Islam gitu ya. Artinya kita akan tercerahkan banget ketika kita mengikuti ngaji-ngaji itu. Kalau teman-teman juga penasaran, kemarin juga KJH melakukan live IG dengan Bunyi Rofiah membahas atau ngobrol. Kita kan ada ngemper ya, ngobrol asik tentang perempuan yang dilaksanakan setiap minggu di hari Sabtu atau Minggu. Nanti akan ketemu saya lagi. Jadi kemarin kita membahas dari perspektif, terakhir itu kemarin membahas dari perspektif penghayat. Jadi bagaimana situasi kekerasan berbasis gender dari lingkup penghayat. Sebelumnya kita live dengan Bunyi Rofiah membahas kekerasan berbasis gender dari perspektif Islam. Jadi teman-teman bisa cek di IG-nya LRC KJH, nanti bisa tonton live-nya dengan Bunyi Rofiah kalau yang ketinggalan, karena ngaji KJ ini kan berseris, dia ada terus setiap minggu. Jadi nanti malam ada ngaji KGI, dan teman-teman juga ketika mau melihat kekerasan berbasis gender berdasarkan data dari LRC KJH, karena kita mendampingi kasus, kemudian langsung disambungkan dengan dari perspektif Islam Bunyi Rofiah, nanti teman-teman bisa cek di IG-nya LRC KJH ya, agar lebih melek dan lebih tercerahkan, lebih banyak gitu. Mungkin itu. Terima kasih buat Mbak Leni. Mungkin masih ada slot satu pertanyaan ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Langsung saja open on mic. Di kolom komentar juga bisa. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Dafa, Muhammad Dafa Yafi Fadila. Pertanyaannya Mbak, bisa saya bacakan ya? Mungkin boleh minta contoh ayat yang ditafsir ulang tentang kesetaraan gender yang tadi dijelaskan. Mungkin itu pertanyaan Mbak. Untuk ayatnya teman-teman mungkin bisa kayak yang tadi disampaikan ya, yang terkait kepemimpinan. Ini aku juga lagi proses mencari ayat-ayat yang sekiranya sebenarnya itu bisa direkonstruksi atau bisa kita tafsirkan ulang kembali di dalam arti yang lebih luas gitu. Aku belum punya contohnya Mas untuk yang sudah ditafsir ulang ya. Tetapi untuk yang tafsir yang asli teman-teman bisa mencari lah. Yang terkait hak waris, terkait kepemimpinan, terkait perempuan itu tulang rusuk, kemudian berkaitan dengan yang sodomi itu loh, ayat-ayat yang sodomi itu ada di Al-Qur'an juga. Itu kan mengakibatkan itu juga tafsirnya masih sangat diskriminatif, yang itu bisa ditafsirkan ulang atau direkonstruksi ulang. Jadi untuk yang sudah ditafsirkan ulang aku belum punya, Mas Java. Tapi untuk yang belum atau yang memang ayat-ayat tafsir ayat yang masih mendiskriminasi atau yang sebenarnya bisa direkonstruksi, teman-teman bisa sambil mencari yang sekiranya ini sangat diskriminatif sebenarnya gitu. Mungkin itu Mas. Mungkin itu buat Muhammad Dafa Yafi Fadila. Mungkin cukup sekian ya pertanyaannya, sungguh luar biasa, dan jawaban dari Mbak Leni itu sendiri sungguh luar biasa, dan semoga dari jawaban penanya jawaban tersebut bisa bermanfaat di kemudian hari. Mungkin sebelum akhir webinar pada siang hari ini, mungkin Mbak Leni bisa memberikan closing statement sebelum berakhirnya webinar pada siang hari ini. Ya, terima kasih ya teman-teman. Mungkin yang bisa saya sampaikan di webinar ini yang sangat singkat gitu ya. Tapi memang perjuangan untuk kesetaraan gender, perjuangan untuk kekerasan terhadap perempuan itu sangat panjang. Perjuangan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, diskriminasi gender itu sangat panjang prosesnya, dan memang ini butuh kerja kolaboratif khususnya anak muda. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan, ayo terus bergerak walaupun itu sedikit
setidaknya itu bisa membantu teman-teman kita yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan. Jadi ketika ada teman yang mengalami atau kalian tahu dia mengalami, ya setidaknya kita sendiri bisa menjadi ruang aman bagi teman kita. Kita bisa menjadi ruang aman, yang penting kita dengarkan dia, jangan menyalahkan dia, dan terus masifkan gerakan-gerakan kampanye. Ini salah satu kampanye ya, pendidikan publik, agar ketika kita memang selalu masif untuk mendiskusikan kekerasan berbasis gender, tentang budaya patriarki, tentang kekerasan seksual, artinya masih ada yang peduli terhadap korban. Artinya korban tidak sendiri, dan kita membuat pelaku itu gerah terhadap karena kita masih terus memperjuangkan, masih terus membersamai korban kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender. Kemudian tetap semangat untuk teman-teman mahasiswa KKN ini, dan ini kan pengabdian ya, salah satu saat tadi aku dengar salam pengabdiannya gitu ya. Ayo kita sama-sama melakukan gerak-gerak bersama, khususnya dalam pengabdian kita terhadap masyarakat, khususnya mungkin untuk isu-isu yang memang masih terjadi gitu ya, salah satunya kekerasan seksual. Ayo kita gerak bersama, walaupun itu sedikit, ya, kita sudah bergerak daripada kita tidak melakukan apapun. Mungkin itu dari saya, Mas Haris, dan teman-teman KKN. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih Mbak Leni. Buat Mbak Elia, kenapa? Terima kasih buat closing statement-nya dari Mbak Leni itu sendiri. Mungkin saya di sini akan memaparkan tulisan kecil yang saya buat dari webinar pada siang hari ini, yaitu pada dasarnya gender dan seks atau jenis kelamin itu berbeda. Gender bukan kodrat dan dapat berubah. Kalau jenis kelamin itu kodrat dan berlaku sepanjang masa. Dalam gender, semakin besar perbedaan peran gendernya, semakin timpang status sosialnya. Di dalam masyarakat, peran gender sangat berpengaruh. Misalnya saja, perempuan lebih dominan dengan memasak dan dianggap lemah, sedangkan laki-laki dominan dengan pemimpin dan dianggap kuat. Yang terakhir, banyaknya kasus yang beredar. Salah satu yang disinggung pemateri, kasus kekerasan di pondok pesantren. Ini harus bisa agar budaya patriarki ditekan agar semakin hilang budaya patriarki tersebut. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang saya dapat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC Putri Andi ini. Kami persilakan. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui. Terima kasih banyak kepada Kak Leni Kristiani selaku pemateri dan moderator kita Haris Maulana dan para peserta webinar yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dari webinar ini. Sebelum saya akhiri webinar kali ini, mohon Bapak Ibu dan peserta bisa meng-on-kan kamera untuk berfoto bersama-sama. Mari. Sudah siap? Nah, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman, tetap semangat. Izin live ya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Leni. Terima kasih, Mbak. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung ya. Untuk yang terakhir, penutupan ya. Sebelum kita foto bersama, saya selaku ketua acara dan teman-teman yang bertugas pertemuan webinar hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu serta seluruh para peserta webinar. Sekian,
Mari kita tunggu bersama acara webinar kali ini dengan memecah kendala bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.